Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai kesetimbangan kimia dan reaksi asam basa. Nah, di sini kedua materi ini akan saya bagi ke dalam dua pertemuan. Jadi pertemuan kali ini kita bahas mengenai kesetimbangan kimia terlebih dahulu, baru nanti di pertemuan selanjutnya kita baru bahas mengenai reaksi asam basa. Nah, ini bagian pendahuluan. Jadi pada perhitungan stoikiometri itu suatu reaksi kimia dianggap telah selesai apabila reaksi yang digunakan, baik salah satu ataupun seluruh reaksi, ini telah habis terpakai membentuk suatu produk. Nah, jadi dua reaksi atau tiga reaksi atau lebih, ini kalau membentuk atau habis terpakai membentuk suatu produk, maka dapat dikatakan bahwa reaksi tersebut telah mencapai kesetimbangan atau stoikiometri. Nah, kemudian kondisi di mana konsentrasi suatu reaktan dan yang bereaksi dan produk yang dihasilkan berada dalam kondisi setimbang, maka kita sebut dengan kesetimbangan kimia. Nah, yang pertama tadi kan stoikiometri, ini reaksi habis membentuk suatu produk, sedangkan kesetimbangan kimia apabila reaksi tadi membentuk suatu produk ini dalam keadaan setimbang. Jadi jadi antara reaksi dan produk yang dihasilkan itu membentuk reaksi yang setimbang. Nah, ini mengenai kondisi kesetimbangan. Jadi meskipun telah tercapai kesetimbangan di mana seharusnya reaksi berhenti, namun secara molekuler reaksi kimia dianggap tetap berjalan. Nah, jadi tidak selamanya reaktan tadi membentuk suatu produk. Nah, produk tersebut ada kemungkinan untuk kembali lagi menjadi reaktan tadi. Nah, sehingga disimpulkan bahwa kondisi kesetimbangan kimia tidak bersifat statis atau diam, melainkan sangat dinamis atau jadi bergerak terus. Tadi ada kemungkinan reaktan menjadi produk, ada kemungkinan lagi produk kembali lagi menjadi reaktan atau kita sebut dengan reverse reaction atau reaksi kembali. Nah, hal ini yang menjadikan kenapa suatu reaksi kimia selalu digambarkan dengan arah panah pada kedua arahnya. Jadi seperti ini. Ini contohnya air ditambah dengan karbon monoksida dihasilkan gas H2 ditambah gas CO2. Nah, ini setelah terbentuk, ini ada kemungkinan kembali lagi ke bentuk awalnya atau ke bentuk reaktannya. Bisa kembali lagi membentuk air maupun membentuk karbon monoksida. Nah, jadi sangat dinamis ya, jadi reaksi kimia itu. Nah, kemudian ini yang tadi saya katakan, kenapa reaksi kimia itu dikatakan mencapai kesetimbangan apabila reaksi kimia dikatakan telah mencapai kesetimbangan tadi ya, setelah mencapai kesetimbangan apabila dia telah mencapai keadaan equilibrium atau kondisi setimbang. Nah, yang dikatakan dengan kondisi setimbang di sini yaitu ketika kita tarik kedua garis ini ya antara produk dan juga reaktan ini tidak akan bertemu kedua garis ini. Jadi dikatakan suatu reaksi tersebut mencapai equilibrium atau keadaan setimbang. Nah, ini penjelasannya. Jadi pada persamaan reaksi antara tadi ya, air dan karbon monoksida dapat terlihat bahwa jumlah molnya itu 1. Jadi CO2 ini 1, air pun dia jumlahnya 1 mol. Nah, kemudian ketika 1 mol air bertemu dengan 1 mol karbon monoksida, maka dengan segera akan terbentuk 1 mol karbon dioksida dan 1 mol H2. Ini ya, 1 mol CO2 dan 1 mol H2. Nah, seiring berjalannya reaksi tadi, reaktan ini jumlahnya akan ini ya reaktan tadi jumlahnya akan terus menurun. Nah, ini ya dari awal tadi asalnya meningkat, dia akan terus menurun sampai mendekati keadaan membentuk suatu produk. Nah, sedangkan produknya yang awalnya jumlahnya sedikit, kemudian akan membentuk produk yang jumlah yang besar, yang gini ya. Jadi reaktan akan semakin menurun jumlahnya, sedangkan produk akan semakin meningkat. Nah, di mana keadaan ini, karena tadi ya, produk semakin meningkat, sedangkan reaktan semakin menurun, maka dua garis ini tidak akan saling bertemu. Nah, ini yang disebut dengan tadi reaksi equilibrium atau sudah setimbang, artinya ketika karbon monoksida dan air membentuk suatu produk CO2 dan H2,
reaksi ini sudah setimbang gitu ya. Jadi tadi hingga tercapai titik equilibrium atau kesetimbangan di mana konsentrasi reaktan dan produk tetap tidak bertambah nih ya. Jadi tetap ini tidak akan bertambah lagi dan reaktan pun tidak akan berkurang lagi. Artinya setimbang reaksinya. Nah, kemudian bagaimana kesetimbangan dapat terjadi tadi ya? Yang pertama, suatu reaksi terjadi karena adanya tumbukan satu molekul dengan molekul lain sehingga terjadi interaksi. Tadi molekulnya berarti air dan karbon monoksida tadi. Kemudian semakin banyak molekul, ini proses akan semakin sering. Jadi reaksi akan semakin cepat. Jadi kalau produknya lebih dari 2, ini artinya nanti reaksinya akan berlangsung lebih cepat ya, lebih cepat dibandingkan reaktannya hanya sedikit gitu ya. Oleh karena itu, reaksi kimia ini sangat bergantung pada konsentrasi reaktan. Nah, selain jumlah reaktannya gitu ya, kemudian jumlah mol atau jumlah konsentrasinya juga mempengaruhi produk yang akan terbentuk. Ya. Kemudian, seiring dengan turunnya konsentrasi per reaksi, maka reaksi pun akan berjalan semakin lambat hingga akhirnya berhenti gitu ya. Tadi yang awalnya cepat, jadi semakin banyak reaktan semakin cepat, artinya cepat itu hanya di awal saja. Nah, setelah mencapai keadaan setimbang, seperti tadi ya, equilibrium tadi, ini reaksinya akan berjalan lambat ya. Jadi cepat di awal gitu, cepat habis. Nah, namun nanti saat setelah mencapai equilibrium atau setimbang, ini kecepatannya akan konstan atau tetap. Nah, kemudian produk yang terbentuk pun akan terjadi interaksi sehingga kembali menjadi reaktan. Nah, tadi ya. Jadi setelah terbentuk H2 dan karbon dioksida, ini ada kemungkinan lagi si produk ini kembali membentuk gas karbon monoksida dan air ya. Jadi tadi ya, kenapa tadi panahnya digambarkan ini ya bolak-balik ya. Jadi karena sebabnya adalah karena adanya suatu reaksi pembentukan kembali menjadi reaktan. Nah, kemudian ini ketika produk CO2 dan H2 meningkat, maka kecepatan reverse reaction pun akan meningkat ternyata tadi ya. Jadi kecepatan reverse reaction ini akan meningkat. Jadi tadi reaktannya menurun. Nah, ini reaktannya menurun. Nah, nanti ini reaksi kembalinya setelah menjadi produk tadi, dia pun akan meningkat. Jadi sama halnya seperti saat pembentukan produk. Gitu ya. Saat membentuk produk dia meningkat, saat kembali lagi ke reaksi semula atau reverse reaction, dia juga meningkat. Nah, tapi sama, nanti akhirnya kedua garis ini akan bertemu ya, walaupun tadi reaktan dan produk tidak bertemu, tapi keadaannya setelah setimbang atau konstan. Nah, sama halnya juga seperti ini. Ketika reaksi, ya forward reaction atau reaksi itu berlangsung, setara dengan kecepatan reaksi kembali, ini akan membentuk juga suatu garis equilibrium atau kesetimbangan. Artinya di sini kecepatannya sudah konstan. Jadi tadi reaktan dia kecepatannya berkurang, sedangkan reverse reaction dia kecepatannya bertambah sama seperti kecepatan saat membentuk produk tadi ya. Jadi intinya ini juga akan mencapai keadaan yang setimbang gitu ya. Itu tadi mengenai kesetimbangan reaksi. Nah, ini kesimpulannya jadi begini, untuk tercapainya kesetimbangan dalam reaksi tidak mengharuskan reaktan seluruhnya habis terpakai. Oleh karena itu, kemarin sudah kita kenal adanya reaksi pembatas ya. Nah, jadi reaksi itu tidak harus habis semuanya. Jadi bisa saja tersisa karena adanya Adanya reaksi pembatas. Nah, hal ini disebabkan reaktan akan selalu terbentuk kembali karena adanya reverse reaction. Kemudian di samping itu, adanya reaksi yang memiliki ikatan yang kuat menyebabkan molekul menjadi kurang reaktif sehingga proses reaksi berjalan lambat. Nah, jadi kalau ada reaksi yang ikatannya sangat kuat, ini justru tidak menguntungkan tapi justru merugikan karena dapat menyebabkan molekul menjadi kurang reaktif ya, sehingga proses reaksinya berjalan sangat lambat. Nah, di sini kita masuk ke hitungan lagi ya, hitungan mengenai konstanta kesetimbangan. Nah, jadi ini kalau dirumuskan dari contoh persamaan tadi ya, antara karbon monoksida dan air, nah ini kita analogikan seperti ini.
Nah, jadi konstan kesetimbangan ini pertama kali dirumuskan oleh dua orang kimiawan Norwegia, Carlo Maximilian Guldberg dan Peter Weige pada tahun 1864. Nah, ini rumusnya ya. Ini J kecil, K kecil, L kecil, M kecil ini adalah koefisiennya ya, koefisien dari masing-masing reaktan dan masing-masing produk gitu ya. Jadi molnya ya, kalau tadi reaksi seperti ini. Nah, seperti ini berarti ini J kecil K kecilnya adalah satu, ini pun satu, ini pun satu gitu ya. Jadi mendefinisikan koefisiennya. Nah, di mana AB ini reaktan gitu ya, C dan D adalah produk. Nah, ini JKLM ini koefisien reaksi atau tadi molarnya gitu ya. Nah, kemudian kita rumuskan konstanta kesetimbangannya seperti apa. Ini adalah untuk forward reaction ya, atau reaksi forward reaction atau reaksi di mana membentuk suatu produk gitu ya. Nah, jadi kita balik. Nah, produknya ada di atas, kemudian reaktannya ada di bawah. Nah, sedangkan koefisiennya ini dijadikan pangkat gitu ya. Kayak tadi ya JKLM. Jadi dibalik, yang di atasnya itu produk, yang di bawahnya adalah reaktan. Nah, ini jangan lupa huruf-huruf kecilnya ini dijadikan sebagai pangkat. Jadi koefisiennya tadi sebagai pangkat. Nah, ini konstanta kesetimbangan digambarkan dalam bentuk unit tanpa satuan. Jadi tidak ada satuannya ya untuk konstanta kesetimbangan ini. Nah, ini ada contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi bagaimana konstanta kesetimbangan untuk reaktan dan produk seperti ini gitu ya. Ini NH3, 4 NH3 ditambah 7 oksigen sama dengan 4 NO2 ditambah 6 H2O. Nah, kita tinggal balikan saja ya konstanta kesetimbangannya, berarti konstanta kesetimbangannya ini sama dengan tadi kan produknya dulu, berarti NO2 kemudian itunya koefisiennya dijadikan pangkat, berarti ini 4. Nah, kemudian ini ya, tadi dijadikan pangkat. Nah, ini jangan lupa nanti jadikan pangkat. Berarti yang keduanya H2O, kemudian di pangkat 6. Nah, ini kemudian reaktannya, berarti NH3 ini pangkat 4. Nah, kemudian O2 ini pangkat 7. Ya, ini konstanta kesetimbangannya berarti seperti ini ya. Nah, ini konstanta kesetimbangannya. Jadi produk dulu baru dibagi reaktan. Nah, jangan lupa koefisiennya dicantumkan ya. Jadi ini koefisien NO2 4, H2O 6, NH3 4, tadi ya oksigen ada 7. Nah, kemudian bagaimana kalau reverse reaction? Nah, tadi kan untuk forward reaction itu seperti ini. Nah, bagaimana untuk reaksi kembali? Nah, kita tinggal bandingkan saja, berarti 1/K. Nah, atau kita balik. Nah, produknya di atas, reaktannya jadi jadi reaktannya di atas, ya produknya di bawah. Jadi A, B ini reaktan, C, D produk ya. Kalau tadi kan forward reaction, produknya di atas, reaktannya di bawah. Nah, kalau untuk reverse reaction ini dibalik, reaktannya di atas, produknya di bawah, ininya 1/K gitu ya. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya, contoh soal untuk yang forward reaction dan reverse reaction tadi. Nah, ini ya. Jadi diketahui bahwa suatu reaksi ya ini ya, satu reaksi pembentukan amonia atau NH3, dia mencapai konstanta kesetimbangan pada suhu 127 derajat Celcius. Nah, ini diketahui ya. Kemudian nilainya sudah diketahui, NH3-nya berapa, N2-nya berapa, H2-nya berapa gitu ya. Yang ditanyakan adalah forward reaksinya berapa dan reverse reaksinya bagaimana gitu ya.
Nah, ini rumusnya sudah digambarkan, jadi sudah enak sebenarnya ya. Jadi rumusnya kita balik dulu gitu ya, karena ini kan produknya ada di kiri, kita ubah dulu ke kanan supaya tidak bingung. Nah, berarti N2 ketika ditambahkan dengan 3H2 ini menjadi gitu ya, 2NH3. Nah, kalau seperti ini sudah tidak bingung, baru kita ubah ini ya. Baru kita ubah gitu ya. Nilai K-nya adalah B tadi ya. Yang di bawah itu adalah yang di atas itu adalah si produknya dulu gitu ya. Berarti NH3 ini yang 2, kemudian ini 3, ini adalah koefisiennya. Nah, gitu ya. Berarti yang pertama NH3 koefisiennya 2. Nah, kemudian dikalikan dengan kemudian per si reaktannya gitu ya. N2 dikalikan dengan H2 pangkat 3. H2 dipangkatkan 3. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja nilainya. Itu ya. Berarti K ini sama dengan NH3-nya berarti kan 3,1 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini tinggal dipangkatkan 2, kemudian per N2-nya sudah diketahui, ini ya. N2-nya sudah diketahui, tidak bisa dipangkatkan karena tidak ada koefisiennya, dikalikan dengan H2 dipangkatkan dengan 3. Ini ya, H2 dipangkatkan dengan 3. Ini ya. Nah, jadi ini nanti bisa dihitung hasilnya dapat berapa gitu ya. Ini untuk yang forward reaction gitu ya. Berarti produk per reaktan. Nah, bagaimana jika ini reverse reaction gitu ya. Kalau reverse reaction kan tadi ya, berarti produk yang di atas berarti reaktan per produk itu sama dengan 1 per K gitu ya. Nah, 1 per K-nya kita dapat dari mana? K-nya kita dapat dari sini ya. Nah, ini A itu sama dengan K ya, atau nilai yang tadi itu. Atau nilai si konstantannya itu ya. Nanti kita hitung kan dapat nilainya yang K. Nah, ini berarti tinggal dibalik aja. Berarti ini produknya dulu, reaktannya dulu, ya, baru dibagi dengan si produknya. Nah, baru sama dengan 1 per K. Ya. Jadi ini sama dengan ini 1 per K-nya kita masukin berarti nilai yang A tadi ya, yang hasil dari sini tadi. Kita masukkan ke sini. Nah, untuk ke bawahnya ini sama hitungannya nanti. Jadi ini tinggal dimasukkan saja tadi ya. Misalnya 8,5, berarti tinggal dibalik ya. Jadi tinggal 8,5 gini ya. Ini per N2 nilainya yang ini berarti ya. N2 yang NH3 per produk ya, per produk ya betul. Ini. Nah, sama dengan 1 per K atau 1 per A tadi, A-nya adalah hasil dari yang atas tadi. Nah, ini ya. Jadi ini untuk yang forward reaction, ya ini untuk yang reverse reaction atau reaction kembali. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya gambarkan di sini tadi ya. Jadi kita balik dulu, setelah dibalik baru kita tentukan produk per reaktan. Nah, tinggal masukkan saja angkanya nanti dapat. Nah, ini tadi ya. Jadi nilai A-nya ini adalah 3,8 kali 10 pangkat 4 tadi ya, nilai A yang saya tandai tadi adalah nilai ini. Nah, untuk apa nilai ini? Untuk menghitung si reverse reaction tadi. Nah, nanti dimasukkan ke sini. Ya. Jadi ini tadi ya, ini untuk menghitungnya tinggal dimasukkan lagi. Hasilnya kan sudah tahu tadi 3,8 kali 10 pangkat kali 10 pangkat 4. Nah, dari sini tinggal dibalik 1 per 3,8 kali 10 pangkat 4. Hasilnya 2,6 kali 10 pangkat min 5. Nah, jadi forward reaction-nya
segini, 3,8 kali 10 pangkat min 4, kali 10 pangkat 4, sedangkan reverse reaksinya 2,6 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, itu hitungan terkait forward reaction dan reverse reaction tadi ya. Kalau forward jangan lupa yang di atas adalah produk, yang di bawah reaktan. Nah, sedangkan reverse yang di atasnya reaktan, yang di bawah produk. Nah, di sininya 1 per K, jangan lupa K-nya kita dapat dari yang forward reaction tadi. Nah, kemudian ini contoh selanjutnya ya, ini contoh selanjutnya. Ya, jadi ada 2 eksperimen. Nah, tapi seperti biasa kita rumuskan dulu rumus reaksinya tadi kan. Rumusan reaksinya seperti apa? Sulfur dioksida, sulfur SO2 gitu ya. Berarti ditambah dengan oksigen, berarti O2 ini menghasilkan sulfur trioksida, berarti SO3. Nah, seperti biasa di sini disetarakan di sini baru ada disetarakan ini menjadi 2 SO2, berarti ini 2 SO3 gitu ya. Nah, ini reaksi setaranya, ini konstantanya untuk masing-masing. Nah, ini reaktannya SO2 dan O2, sedangkan si produknya SO3. Nah, ini yang ditanyakan adalah reaksi kesetimbangan ya di eksperimen 1 dan eksperimen yang kedua. Nah, untuk eksperimen yang pertama, eksperimen 1, nah berarti sama dengan, mudah ya, berarti nilai K ini sama dengan SO3 dipangkatkan 2 per SO2 pangkat 2, SO2 dipangkatkan 2, dikalikan dengan O2. Nah, si nilainya nanti tinggal dimasukkan saja. Nah, si nilainya tinggal dimasukkan saja. Berarti di sini nilai K ini sama dengan, nah ini untuk eksperimen yang pertama. Nah, yang kita pilih adalah reaksi saat telah setimbang ya. Berarti equilibrium yang kita pilih. Nah, SO3 di sini adalah 3,50 dipangkatkan 2. Nah, kemudian per SO2-nya, kita lihat SO2-nya adalah 1,50 dipangkatkan 2 dikalikan dengan O2. O2 di sini 1,25. Nah, ini untuk reaksi atau eksperimen yang pertama ya. Nah, untuk eksperimen yang kedua bagaimana? Ini atasnya sama, yang atasnya sama, nah tapi nilainya berbeda. Kita lihat di eksperimen yang kedua nilainya. Nah, tinggal dimasukkan saja sama seperti tadi. Berarti K di sini sama dengan SO3-nya di sini 0,260 dipangkatkan 2 per SO2-nya 0,590 dipangkatkan 2 dikalikan dengan O2 0,0450. Nah, jadi gitu ya. Di rumusannya hampir sama, produk pereaktan dan juga produk pereaktan, namun eksperimen 1 ini memiliki nilai equilibrium yang berbeda. Nah, jadi angkanya juga pasti berbeda. Nanti tinggal hitung saja nilai K di akhirnya, atau nilai konstanta kesetimbangan di akhirnya berapa. Nah, ini ya kurang lebih. Jadi ini untuk eksperimen 1, 4,36, eksperimen 2 ini 4,32 gitu ya. Nah, kemudian tahapan menghitung konstanta kesetimbangan. Yang pertama, tadi kan reaksinya terlebih dahulu kita rumuskan reaksinya seperti apa. Setelah reaksinya kita rumuskan, setarakan. Nah, tadi ya ditambah dengan penambahan koefisien tadi. Kemudian ubah setiap satuan molekul ke dalam bentuk molar. Jadi sama seperti kemarin saat kita menyetarakan. Berarti yang pertama setarakan dulu, yang kedua koefisiennya, baru yang ketiga ubah ke dalam bentuk molar. Baru yang keempat ubah tadi konstanta kesetimbangan yang nilai K tadi ya. Baru kita ubah ke nilai K ini.
kesetimbangan untuk yang forward reaction. Berarti kalau yang forward reaction berarti atasnya produk, bawahnya reaktan. Nah, kalau yang reverse, berarti tinggal dibalik. Yang atasnya reaktan, bawahnya produk. Sama dengan 1/K. Nah, jangan lupa 1/K-nya tadi ya cantumkan. 1/K-nya jangan lupa dicantumkan. Itu perbedaan tadi reverse reaction dan forward reaction. Nah, masukkan setiap konsentrasi molar ke dalam persamaan. Nah, jadi jangan lupa tadi molarnya tadi atau koefisiennya tadi ini sebagai pengali ya, atau yang dipangkatkan tadi. Ya, yang dipangkatkan tadi. Nah, ini ya. Ini adalah molar atau koefisiennya. Jadi ini tahapannya. Kemudian ini ada istilah kesetimbangan heterogen. Nah, apa itu kesetimbangan heterogen? Jadi materi yang sebelumnya kita membahas terkait kesetimbangan reaksi antara molekul yang memiliki fasa yang sama, yaitu gas. Ya. Jadi kesetimbangan tersebut dinamakan kesetimbangan homogen. Apabila fasenya sama. Nah, di sini sama-sama gas, berarti homogen. Seringkali reaksi antara molekul dan fase yang berbeda, seperti gas dengan cairan, gas dengan padatan, cairan dengan padatan, nah ini disebut dengan heterogen. Kesetimbangan kimia dihasilkan dari reaksi antara molekul yang berbeda fasa dinamakan kesetimbangan heterogen. Jadi, kalau fasenya sama, gas dengan gas, cair dengan cair, padat dengan padat, itu kita namakan kesetimbangan heterogen. Namun, kalau fasenya berbeda, misalnya ini gas dengan cairan, gas dengan padatan, atau cairan dengan padatan, itu kita namakan kesetimbangan heterogen. Jadi fasanya ya. Jadi kalau homogen fasanya sama, kalau heterogen fasanya berbeda. Nah, ini apa pengaruhnya? Pengaruh fase tadi ya pada kesetimbangan. Yang pertama, padatan karena memiliki bentuk tetap, maka tidak mempengaruhi kesetimbangan. Kalau cairan juga sama. Seperti padatan tidak berpengaruh. Namun, yang dapat mempengaruhi kesetimbangan hanya gas dan larutan ya, larutan. Jadi cairan dan larutan berbeda ya. Kalau cairan memang dari awal bentuk zat tersebut, senyawa tersebut sudah cairan. Kalau larutan berarti padatan yang dilarutkan dalam suatu media cairan. Jadi beda ya antara cairan dan larutan. Kalau larutan dari padat dilarutkan, kalau cairan memang dari awalnya sudah berbentuk cairan. Nah, jadi yang mempengaruhi fase kesetimbangan tadi adalah gas dan larutan. Oleh karena itu tadi dicontoh ada ya. Dicontoh kenapa tadi ketika karbon monoksida ditambah dengan air, dia akan kembali saat membentuk gas H2 dan CO2, dia akan ada reaksi kembali. Nah, oleh karena itu, karena bentuknya gas, nah dia sangat mempengaruhi kondisi kesetimbangan. Ya, jadi tadi padatan dan cairan tidak mempengaruhi, namun saat bentuknya menjadi gas atau larutan, dia akan mempengaruhi kesetimbangan. Makanya ada yang namanya tadi reverse reaction. Kemudian ini untuk materi selanjutnya, yaitu reaksi asam basa, ini akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin sekian untuk materi mengenai konstanta kesetimbangan, dan tadi perhitungan kesetimbangan, itu perhitungan forward reaction dan reverse reaction, mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya tutup kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.